Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Oke, sudah siap semua untuk belajar IPA kali ini? Ya, materi kita kali ini adalah kelanjutan dari sistem pernafasan pada manusia. Oke, sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, Ibu mau tanya nih, kenapa kita bernafas ya? Betul, karena kita makhluk hidup. Dan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bernafas. Untuk apa ya kita bernafas? Nah, respirasi atau bernafas ini sesungguhnya adalah aktivitas memasukkan O2 dan mengeluarkan CO2 dan uap air. Nah, karena memasukkan O2, ternyata O2 sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan proses metabolisme. Metabolisme sendiri merupakan proses kimia di dalam tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Jadi, ujung-ujungnya kita bernafas untuk mendapatkan energi. Dan energi diperlukan untuk tubuh kita beraktivitas. Ada yang tahu berapa banyak kita bernafas dalam sehari? Nah, ini volume pernafasan kita. Yaitu frekuensi pernafasan tergantung dari usia. Kalau paru-paru kita menyerap oksigen sebanyak 250 mili per menit, berapa ya kira-kira daya tampung paru-paru kita? Paru-paru kita menyerap oksigen sebanyak 250 mili per menit dan mengeluarkan karbon dioksida sebanyak 200 mili per menit. Ini frekuensi pernafasan kita. 30 sampai 55 kali per menit itu dilakukan oleh bayi di bawah usia 1 tahun. 20 sampai 30 kali per menit dilakukan oleh balita yang berusia 1 sampai 2 tahun. 20 sampai 25 kali per menit dilakukan oleh balita di usia 3 sampai 5 tahun. 14 sampai 22 kali per menit dilakukan oleh usia 6 sampai 11 tahun dan 12 sampai 18 kali per menit dilakukan oleh usia 12 sampai 15 tahun. Mengapa bayi cenderung bernafas lebih cepat? Ya, betul. Bayi bernafas lebih cepat karena pola pernafasannya cenderung tidak teratur. Paru-paru bayi memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga kemungkinan tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyimpan cadangan udara. Frekuensi pernapasan kita dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, suhu tubuh, dan aktivitas tubuh. Oke, nah bagaimana cara paru-paru memasukkan dan mengeluarkan udara? Yuk kita lihat proses pernafasannya atau mekanisme pernafasannya. Proses pernafasan terdiri dari 2 kegiatan, yaitu menghirup atau inspirasi dan mengeluarkan udara atau ekspirasi. Jadi, inspirasi adalah proses masuknya udara ke paru-paru dan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Berdasarkan bagian tubuh yang mengatur kembang kempisnya paru-paru, pernafasan dibagi
menjadi dua, yaitu pernafasan dada atau karena adanya gerakan otot antar tulang rusuk. Bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat ke atas. Akibatnya, volume udara dalam dada membesar, sehingga tekanan udara dalam rongga dada turun dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara di luar. Akibatnya, udara mengalir dari luar ke dalam paru-paru, atau bisa disebut dengan inspirasi. Sebaliknya, ketika otot-otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun. Akibatnya, rongga dada menyempit dan tekanan udara di dalam naik. Keadaan ini membuat paru-paru mengempis. Karena paru-paru mengempis, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih tinggi daripada tekanan udara di luar. Sehingga udara akan menyebabkan keluar. Dan ini dikatakan dengan ekspirasi. 2. Pernafasan perut. Itu terjadi akibat gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, diafragma yang semula cembung ke atas bergerak turun. Nah, dan menjadi agak rata. Akibatnya rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Tekanan udara di dalam paru-paru turun dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Proses perjalanan udara. 1. Masuk melalui hidung. Di dalam hidung dilakukan penyaringan oleh rambut hidung. Kemudian diatur juga kelembabannya oleh selaput lendir dan penyesuaian suhu oleh kapiler darah. Dari hidung lalu masuk melalui bronkus dan bronkiolus, udara diteruskan ke paru-paru. Lalu dari paru-paru, udara mengalami pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida dan terjadi di alveolus. Melalui trachea, penyaringan benda asing termasuk bakteri dan virus dilakukan oleh silia. Selain itu, udara juga diatur kelembaban dan suhunya. Kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. 1. TBC atau tuberkulosis. Ini disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis. 2. Pneumonia atau biasa dikenal dengan radang paru-paru. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. 3. Bronkitis. Disebabkan oleh peradangan pada dinding bronkus yang disebabkan oleh virus. 4. Kanker paru-paru. Menyebabkan sel-sel paru-paru tumbuh tidak terkendali. 5. Asma, penyempitan saluran pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh alergi. Dan terakhir 6, emfisema, yang menyebabkan alveolus penuh cairan, sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Oke, kita tarik kesimpulannya. Yaitu 1. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, saluran pernafasan, dan paru-paru. 2. Saluran pernafasan terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus yang berfungsi mengalirkan udara pernafasan dari hidung ke paru-paru. 3.
Untuk menjaga agar paru-paru tetap sehat, kita perlu olahraga secara teratur, membuka jendela rumah setiap hari, dan menanam banyak pohon. Terakhir, frekuensi bernafas manusia bervariasi. Ini dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas, dan usia. Pada umumnya, frekuensi bernafas normal itu adalah 12-15 kali per menit. Oke, sekian dari Ibu. Ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya sekedar dihafal. Oke anak-anakku sekalian, sampai dini dulu pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.